Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba, amma ba'd. Izinkan saya membacakan hukum pemilu al-intikhabat ar-riasiyah. Pemilu dalam memilih presiden wal barlamaniyah dan anggota parlemen wa al-baladiyah dan bupati. Saya akan membacakan fatwa para ulama. Yang pertama di sini disebutkan al-hukmu asy-syar'iyyu lil intikhabati, hukum syariat untuk pemilihan umum atau untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Yang pertama di sini disebutkan yara ba'dul mu'asirina minal ulama'i wa minhum al-Albani wa Syekh Shalih Al-Fauzan wa ghairuhum anna al-intikhabati ghairu jaizatin li'annaha taqumu ala asasin ghairi islamiyyin wa li'annaha taj'alu al-ikhtiyara likulli nasi wal ikhtiyaru fil islami innama huwa li ahli al-halli wal aqdi. Ini pendapat yang pertama, bahwasannya sebagian para ulama kontemporer berpendapat, saya ulangi, bahwasannya sebagian ulama kontemporer berpendapat, di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Shalih Al-Fauzan wa ghairuhum dan yang lainnya, mengatakan bahwasannya pemilihan umum itu tidak diperbolehkan. Alasannya li'annaha taqumu ala asasin ghairi islamiyyin, karena pemilihan umum itu tidak sesuai dengan asas atau prinsip Islam atau tidak sesuai dengan prinsip Islam. Wa li'annaha taj'alu al-ikhtiyara likullin nas, karena pemilihan umum itu menjadikan bahwasannya setiap manusia itu mempunyai hak pilih. Wal ikhtiyaru fil Islam innama huwa li ahlil halli wal aqdi. Sedangkan di dalam Islam itu adalah hak memilih itu diserahkan kepada ahlul halli wal aqdi, yaitu majelis syura atau para tokoh, ya, para ulama yang mereka itu nanti memilih pemimpin, ya, demi maslahat kaum muslimin, sehingga rakyat tinggal taat kepada mereka berdasarkan hasil pemilihan dari ahlil halli wal aqdi, yaitu para tokoh dan para ulama. Ini pendapat yang pertama yang tidak membolehkan. Pendapat yang kedua, ya ra'amatul ulama al-mu'asirin wa minhum Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi wa Syekh Abdullah bin Jibrin wa ghairuhum annal intikhabati jaizatun. Yang pendapat kedua, bahwasannya sebagian besar para ulama kontemporer, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Qardawi, kemudian Syekh Abdullah bin Jibrin dan yang lainnya, bahwasannya pemilu itu adalah diperbolehkan. Alasannya, mereka beralasan wa tuhaqqiqu al-maslahata lil muslimin. Ini alasannya karena pemilu itu bisa memunculkan maslahat atau bisa menghasilkan maslahat bagi kaum muslimin. Wa hiya minan nawazil allati jaddat fil asril hadir. Dan pemilihan umum itu merupakan hal baru yang muncul pada zaman sekarang ini, natijatan likasratin nas, karena manusia saat ini sudah banyak, wa adami imkaniyatil ihatati bi ikhtiyaratihim illa an tariqil intikhabati wa la yumna'u in kanat tutabbaqu fi biladin ghairi islamiyatin wal haqqu dalatul mu'mini anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Wa yara Syekh Ibnu Jibrin ahamiyata dzalik wa ikhtiyar al-afdali min al-murashshahin min ahli al-khibrati wal ma'rifati was salahiyati. Ya, karena alasannya bahwasanya pemilu itu bisa memunculkan maslahat bagi kaum muslimin, dan pemilu itu merupakan hal-hal baru yang muncul pada zaman sekarang ini karena sudah terlalu banyaknya manusia dan tidak mungkin menampung pilihan-pilihan mereka kecuali dengan jalan pemilihan umum. Dan tidak dilarang meskipun pemilu itu diterapkan di negara selain Islam, ya, negara-negara non-muslim, dan sesungguhnya kebenaran itu adalah barang milik mukmin yang hilang. Di mana saja dia mendapatkannya, maka ia berhak untuk mendapatkan kebenaran itu. Dan Syekh Ibnu Jibrin berpendapat, ya, pentingnya ikut serta dalam pemilihan umum itu untuk memilih calon yang lebih afdal, yang paling afdal, yang merupakan calon-calon yang memiliki pengalaman, kemudian memiliki pengetahuan dan juga kelayakan. Nah, dari dua pendapat itu dalam kitab ini ditarjih, yaitu dipilih pendapat yang lebih kuat. At-tarjihu nara annal intikhabati jaizatun wa annaha tuhaqqiqu maslahatan rajihatan lil muslimin.
sawa'un akanu fi biladihim am fi biladin ghairi islamiyyatin bal yara asy-syekh Muhammad ibnu Utsaimin anna dukhula fi al-intikhabati wajibun lisa'i ila ta'yini man fihi khairun wa ib'adi ahli syarri wa dzalika bi ikhtiyari man yarahul muslimu salihan lil qiyami bidzalik. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasannya pemilu itu diperbolehkan karena bisa memunculkan maslahat yang kuat bagi kaum muslimin, sama saja apakah kaum muslimin itu berada di negeri-negeri mereka, negeri-negeri Islam, atau di negeri-negeri selain Islam. Bahkan Syekh Muhammad ibnu Utsaimin berpendapat bahwasannya ikut serta dalam pemilu itu hukumnya wajib untuk berusaha menentukan dan memilih orang yang memiliki kebaikan dan juga menjauhi orang-orang yang buruk, yaitu dengan cara seorang muslim memilih orang yang layak, yang saleh, yang baik, yang layak untuk melakukan tugas kenegaraan dan melakukan kebaikan tersebut. Ini adalah pendapat para ulama. Jadi dari dua pendapat ini, yaitu yang sebagian yang tidak membolehkan, kemudian sebagian lagi membolehkan, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan berdasarkan pendapat para ulama. Ini saya ambil dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, dan Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, yang termuat dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu di sini dikatakan mausu'atun fiqhiyatun haditsatun, yaitu ensiklopedia fikih kontemporer. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.